Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer dan P3K ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya disampaikan langsung oleh Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Jadi ternyata pada saat proses seleksi P3K tahap 2 ini masih banyak teman-teman honorer yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat pada saat proses seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi P3K tahap pertama tidak lolos seleksi, kemudian seleksi administrasi tahap 2 juga tidak lolos, sehingga teman-teman honorer ini tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2. Mereka khawatir mereka akan diberhentikan gitu ya. Karena syarat untuk bisa diangkat menjadi P3K tentunya adalah mengikuti seleksi, baik P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu. Jadi kalau tidak bisa mengikuti seleksi otomatis ditakutkan akan di PHK atau diberhentikan. Kemudian Kepala BKN menjawab berkaitan dengan hal ini gitu ya. Jadi dipastikan bahwa honorer yang masih dalam tahap proses seleksi P3K tidak boleh dilakukan PHK atau diberhentikan walaupun statusnya TMS sekalipun, sehingga honorer ini tetap harus dipekerjakan, tetap harus mendapatkan hak-haknya yaitu gaji, dan tidak boleh diberhentikan selama proses seleksi P3K berlangsung. Kemudian ditunggu gitu ya, nanti jika proses seleksi P3K selesai, apakah mereka yang TMS akan juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu atau seperti apa? Ditunggu sampai proses seleksi P3K selesai terlebih dahulu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer yang TMS ya, atau tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K. Apakah akan diberhentikan atau tidak? Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya honorer TMS seleksi administrasi P3K bakal diberhentikan. Kepala BKN beri penjelasan. Kita coba bacakan ya. Kita mulai dari yang pertama. Honorer TMS alias tidak memenuhi syarat seleksi administrasi P3K tahap 2 was-was bakal diberhentikan pemerintah daerah. Mirisnya, cukup banyak honorer K2 dan tenaga non-ASN database Badan Kepegawaian Negara yang dinyatakan TMS untuk kedua kalinya setelah di P3K tahap 1. Nasib kami bagaimana ya? Seleksi administrasi tahap 1 TMS, tahap 2 juga TMS. Apakah kami akan diberhentikan? Kata Penda Sebayang, honorer K2 tenaga teknis asal Palembang kepada CPNN, Sabtu 26 April 2025. Keluhan juga disampaikan honorer K2 dari Sulawesi Selatan. Ada ribuan honorer database BKN di Sulsel dinyatakan TMS. Berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi hasilnya mereka dinyatakan TMS, sehingga untuk kedua kalinya tidak bisa ikut seleksi P3K 2024. Mengenai masalah tersebut, Kepala BKN Profesor Zudan Arif menegaskan, status TMS dilabeli Pemda. BKN tidak memberikan status TMS saat seleksi administrasi P3K tahap 1 maupun 2. Itu memang jadi problem di daerah. Honorer tidak bisa ikut seleksi P3K karena TMS. Sedangkan syarat mendapatkan NIP P3K atau paruh waktu harus dites lebih dahulu, terang Prof. Zudan saat dihubungi CPNN secara terpisah. Apakah honorer TMS ini akan diberhentikan? Prof. Zudan menegaskan tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karena masih proses seleksi. Kemudian Zudan juga menekankan agar pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah tidak memberhentikan honorer dalam masa tunggu pengangkatan P3K. Pemda tidak boleh memberhentikan honorer selama proses seleksi P3K 2024 masih berlangsung, sekalipun sudah dinyatakan TMS pesannya.
Dia menghimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB nomor B/5993 bla 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 tanggal 12 Desember 2024 tidak mendapatkan hak-haknya. Sudan menekankan bahwa proses pengangkatan CASN harus terus berjalan hingga SK pengangkatan diterbitkan. Dia meminta instansi segera memanggil para calon ASN untuk memberikan pemahaman terkait pengangkatan serentak serta kepastian proses CASN baik melalui daring maupun luring. Instansi harus memberikan pembekalan, pelatihan kepada calon ASN sebelum diangkat menjadi CPNS maupun P3K agar saat masuk bekerja dapat bekerja dengan baik dan pelaksanaannya bisa melalui luring maupun daring sesuai kemampuan masing-masing instansi, tegas Sudan. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan apakah honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada saat seleksi administrasi P3K tahap 1 maupun tahap 2 akan diberhentikan atau tidak. Jadi jawabannya jelas ya, bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja sehingga walaupun TMS tidak diberhentikan kecuali nanti setelah tahapan seleksi P3K semuanya selesai gitu ya. Nanti tentunya akan diputuskan kembali apakah akan juga diangkat menjadi P3K paruh waktu atau seperti apa. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.